Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita akan belajar ya bersama Ibu Vita. Jadi kali ini kita mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang panca indera ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita mau bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh belajar Tuhan. Karenanya Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh diberikan kesempatan untuk boleh belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, kami akan menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi anak-anak kita akan belajar tentang panca indera ya. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah mendengar kata panca indera belum? Atau yang sering kita sebut juga sebagai alat indera. Ya, jadi mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya panca indera atau alat indera. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang apa itu panca indera. Ya, panca indera itu sering kita sebut juga sebagai alat indera. Nah, itu merupakan alat-alat tubuh untuk mengenal lingkungan luar ya. Jadi bagian-bagian tubuh kita ya, anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk mengenal lingkungan luar ya. Jadi apa saja itu panca indera? Jadi manusia itu memiliki 5 panca indera ya anak-anak. Manusia itu memiliki 5 panca indera. Nah, yang pertama apa? Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar mata ya. Coba kita baca bersama-sama. M-A ma T A ta mata ya, dibaca mata. Jadi mata itu adalah panca indera manusia yang pertama. Lalu panca indera yang kedua itu apa? Coba sekarang anak-anak amati. Anak-anak lihat gambar ini adalah gambar telinga. Ayo coba kita baca bersama-sama. T-E-T-L-I-N-G-A-N-G-A. Telinga. Ya, dibacanya telinga. Good sekali. Jadi telinga ini adalah panca indera manusia yang kedua. Ya, lalu panca indera manusia yang ketiga apa ini? Anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah gambar hidung ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. H-I-D-U-D-U-N-G dung ya. Hidung dibacanya hidung ya. Hidung ini adalah panca indera yang ketiga. Nah, panca indera yang keempat apa? Ayo anak-anak lihat gambar ini. Ya, gambar ini yang di dalam ini apa? Lidah. Ya, kita baca bersama-sama. L-I-D-A-H dah. Lidah ya. Jadi lidah ini adalah panca indera atau alat indera manusia yang keempat. Lalu yang terakhir itu apa? Panca indera manusia yang terakhir adalah kulit ya. Coba kita baca bersama-sama. K-U-Q-L-I-T lit. Kulit ya, dibaca kulit. Jadi kulit ini adalah alat indera atau panca indera manusia yang kelima ya. Oke, sekarang coba anak-anak sebutkan kembali 5 panca indera atau alat indera yang sudah kita baca, yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Ibu beri waktu selama 10 detik, anak-anak bisa sebutkan di tempat anak masing-masing ya, secara mandiri. Oke. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Nah, Ibu berharap anak-anak sudah bisa menyebutkan dengan lancar ya, walaupun tidak berurutan, it's okay, nggak apa-apa ya anak-anak. Yang penting anak-anak bisa mengingat ya, ada 5 panca indera manusia. Oke, sekarang kita mau tahu nih, apa saja ya kegunaan dari panca indera itu? Nah, yang pertama panca indera kita yang pertama adalah mata
ya. Jadi mata itu gunanya untuk apa? Mata itu untuk melihat, ya. Mata untuk melihat. Lalu yang kedua. Nah, sebelum itu kita mau tahu nih, apa ya yang bisa saya lihat? Ya, apa ya yang bisa anak-anak lihat? Jadi saya bisa melihat. Nah, coba anak-anak lihat, ini apa ya? Jadi kita itu bisa melihat alam, ya. Alam sekitar kita. Kita bisa melihat tumbuh-tumbuhannya, kita bisa melihat batu-batuan, air, danau, laut, dan masih banyak di alam sekitar kita yang bisa kita lihat. Lalu yang kedua, kita bisa melihat anggota kelas kita, ya. Kita bisa melihat teman-teman kita, ya. Kita bisa melihat semua anak-anak yang ada di kelas TKB. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat anggota keluarga kita, ya. Dengan mata yang diberikan Tuhan untuk kita bisa melihat ayah kita bisa melihat ibu kita bisa melihat saudara-saudara kita. Ya, jadi kita itu harus bersyukur punya mata untuk kita bisa melihat, ya. Lalu yang kedua, alat indera yang kedua tadi adalah telinga. Telinga untuk apa? Telinga gunanya untuk mendengar, ya. Jadi kita bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar. Nah, apa yang bisa saya dengar? Saya bisa mendengar suara lonceng. Lonceng, ya. Anak-anak bisa mendengar suara lonceng dengan telinga yang Tuhan Yesus berikan untuk anak-anak. Nah, yang kedua, anak-anak juga bisa mendengar suara burung, ya. Anak-anak bisa mendengar suara burung. Lalu yang ketiga, anak-anak juga bisa mendengar suara air, ya. Jadi dengan telinga yang diberikan Tuhan itu kita bisa mendengar banyak sekali suara. Oke. Nah, yang ketiga tadi, indera kita yang ketiga adalah hidung, ya. Hidung itu gunanya untuk apa? Untuk membau, ya, untuk mencium bau, aroma, ya. Kemudian apa yang bisa saya cium atau bau? Saya bisa mencium bau mawar, ya, bunga mawar atau bunga-bunga yang lain. Nah, kalau anak-anak pernah mencium bunga, baunya bau apa ya? Bau harum, ya. Iya, bunga itu wangi, ya, baunya harum. Nah, yang kemudian, anak-anak pernah ya melihat gambar ini? Ini adalah bawang. Jadi anak-anak bisa mencium bau bawang dengan hidung anak-anak, ya. Lalu anak-anak juga bisa mencium bau parfum, ya. Bau parfum itu apa ya? Wangi, ya anak-anak. Kalau anak-anak pernah mencium bau parfum itu pasti wangi, ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak hidung kita itu berguna untuk mencium bau, ya, membau, ya. Oke. Lalu yang keempat itu adalah tadi lidah. Nah, lidah gunanya untuk apa? Lidah gunanya untuk mengecap, ya, mengecap rasa, ya. Nah, saya bisa mengecap rasa dengan lidah. Saya bisa mengecap rasa garam. Nah, kalau anak-anak pernah merasakan garam, garam itu rasanya asin, ya. Jadi lidah kita itu bisa merasakan manis, pahit, atau asam, atau asin, ya. Nah, garam ini rasanya asin. Lalu kita bisa merasa apa lagi? Mengecap rasa apa lagi? Permen, ya. Kita bisa mengecap rasa permen. Rasa permen itu apa ya? Manis, good sekali. Lalu kita juga bisa mengecap rasa lemon, ya. Lemon rasanya apa ya anak-anak? Pernah merasakan lemon nggak? Iya, lemon itu rasanya asam, ya. Jadi dengan lidah kita itu kita bisa merasakan manis, kita bisa merasakan pahit, kita juga bisa merasakan asam, ya. Jadi anak-anak bersyukur punya lidah, ya. Kemudian yang terakhir, alat indera yang terakhir itu adalah kulit. Kulit itu gunanya untuk apa? Untuk merasa. Ya, untuk merasa apa? Saya bisa merasakan. Ini anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Gambar anjing, ya. Kalau anak-anak pegang itu bulu anjing, anak-anak bisa merasakan apakah bulunya itu halus atau kasar, ya. Dan dengan kulit, ya, anak-anak bisa merasakan bahwa bulu anjing itu
halus. Ya, good sekali. Kemudian ini celana yang basah ya. Jadi dengan kulit anak-anak juga bisa merasakan basah ya. Kemudian yang terakhir, ini anak-anak bisa lihat ini gambar apa? Ini adalah gambar tembok ya. Tembok ini kalau anak-anak pegang, kalau anak-anak raba menggunakan kulit anak-anak, pasti anak-anak merasakan bahwa tembok itu kasar ya. Iya, jadi tembok itu kasar. Jadi kulit kita itu bisa merasakan halus, bisa merasakan basah, bisa merasakan kasar. Oke, jadi itu adalah kegunaan dari masing-masing panca indera ya. Anak-anak harus tetap ingat ya, terus belajar tentang panca indera ini. Karena panca indera ini kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah, jadi ada hal yang perlu anak-anak ingat dan anak-anak lakukan ya, karena anak-anak itu diberikan panca indera oleh Tuhan ya, memiliki mata, memiliki hidung, memiliki telinga, memiliki lidah dan memiliki kulit. Nah, apa yang harus anak-anak ingat dan lakukan? Bersyukur. Yang pertama itu pastinya bersyukur. Bersyukur karena Tuhan memperlengkapi kita dengan panca indera itu. Oke. Nah, yang kedua, kita itu juga harus menggunakan panca indera kita itu dengan bijak ya, untuk kemuliaan Tuhan ya, anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita ke aktivitas kelasnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini instruksinya adalah ayo memasangkan panca indera dan kegunaannya ya. Kita mau memasangkan panca indera dan kegunaannya. Coba sekarang anak-anak lihat gambar ini. Ini ada gambar lidah, ini ada telinga, ini ada kulit, ada hidung dan juga ada mata. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang mendengarkan musik ya. Di sini ada anak yang sedang mencium bunga ya, bau bunga. Yang kemudian di sini ada anak yang sedang makan. Kemudian di sini ada anak yang sedang melihat daerah yang jauh menggunakan alat ini ya. Dan yang terakhir, anak ini sedang meraba tembok ya anak-anak. Coba sekarang kita memasangkan panca indera. Nah, panca indera yang di sebelah kiri dan ini adalah kegunaannya ya. Coba kita lihat yang pertama, lidah. Lidah tadi gunanya untuk apa ya yang sudah kita pelajari? Nah, lidah itu untuk merasakan makanan. Coba lihat di gambar yang sebelah kanan, anak yang sedang merasakan makanan itu yang mana ya? Gambar yang ketiga, kita cek ya. Iya, betul sekali gambar yang ketiga. Good sekali. Ini tadi ada telinga. Nah, telinga ini gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Coba sekarang anak-anak perhatikan di gambar yang sebelah kanan, anak yang sedang mendengarkan musik. Ya, ada gambar yang paling atas, Bu Guru. Coba kita cek. Iya, betul sekali. Good ya. Coba sekarang yang ketiga. Ini adalah kulit. Nah, kulit tadi gunanya untuk apa ya? Untuk merasa ya, halus, kasar ataupun basah. Coba anak-anak lihat gambar yang sebelah kanan, anak yang sedang meraba. Yang meraba ada Bu Guru gambar yang paling bawah, anaknya sedang meraba tembok ya, merasa tembok ya. Dan rasanya itu kasar ya. Ya, coba kita cek ya. Ya, good sekali. Yang keempat, alat indera atau panca indera yang keempat ini apa? Ini adalah hidung. Hidung, pasangannya yang mana ya? Kegunaannya apa ya hidungnya? Hidung kegunaannya untuk mencium bau. Coba sekarang anak-anak lihat gambar yang sebelah kanan, yang anak itu sedang mencium bau. Ada nggak? Ada Bu Guru gambar yang kedua. Oke, kita cek. Oke, good sekali. Anaknya sedang mencium bunga. Yang terakhir, mata untuk melihat. Kita cek. Oke, good sekali. Jadi, sudah mendapatkan pasangan masing-masing ya. Lidah ini untuk merasakan makanan. Kemudian ada telinga untuk mendengar musik, kemudian ini kulit untuk merasakan tembok ya, anaknya sedang meraba tembok, merasakan tembok, permukaan tembok itu haluskah, kasarkah ya. Jadi kemudian ada hidung ya, hidung mencium
bau. Oke, good. Dan mata untuk melihat ya. Jadi itu dia alat indera atau panca indera dan kegunaannya ya. Jadi kita sudah belajar hari ini panca indera itu apa, dan panca indera kita itu ada 5 ya, ada 5 panca indera kita, dan panca indera kita itu juga memiliki kegunaan masing-masing ya. Jadi anak-anak perlu ya, harus diingat ya, menggunakan panca indera yang Tuhan berikan untuk kita dengan bijak ya. Kita bersyukur karena punya panca indera ya. Oleh karena itu anak-anak setiap hari anak-anak harus menggunakan panca indera dengan baik, dengan bijak. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai belajar ya. Kita sudah selesai belajar panca indera dan kegunaannya. Dan selanjutnya anak-anak akan melanjutkan aktivitas anak-anak. Tapi sebelum itu kita mau mengakhiri dulu ya pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran kami di pagi ini, di hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hal yang akan kami kerjakan selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap apapun yang boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.